1000 bulan lebih 80 tahun. 1000 bulan adalah angka tertinggi dalam hitungan bahasa Arab. Arab itu tidak ada sejuta. Makanya orang Arab menyebut sejuta itu alfu alfu. Alfu 1000, alfu 1000. Alfu alfu nolnya jadi 6. Alfu alfu 1000 1000. Alfu alfi 1000 1000. Jadi kalau mau menyebut sejuta salam untuk Nabi Muhammad, alfu alfi salam ila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 1000 salam. Maka angka tertinggi maksudnya bukan 80 tahun, tapi lebih daripada itu semua, puncak tertinggi adalah malam Lailatul Qadar. Kapan terjadinya malam Lailatul Qadar? Maka banyak sekali pendapat para ulama. Disusun oleh Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir. Nama tafsirnya Tafsir Al-Quranil Azim. Sudah ada terjemahan bahasa Indonesianya. Silakan lihat di pembahasan surat Al-Qadar. Ada yang mengatakan mengatakan Lailatul Qadar malam pertama. Ada yang mengatakan Lailatul Qadar malam ketiga. Ada yang mengatakan Lailatul Qadar malam kelima. Ada yang mengatakan Lailatul Qadar. Banyak sekali pendapat. Ada yang mengatakan Lailatul Qadar malam ke-17. Berdasarkan firman Allah, "Wa ma anzalna ala abdina yaumal furqan yaumal taqal jam'an." Al-Quran yang kami turunkan pada malam bertemunya dua pasukan besar. Bertemunya dua pasukan besar itu hari Jumat tanggal 2 Ramadan tanggal 17 Ramadan tahun 2 Hijrah. Masing-masing punya argumentasi dalil. Lalu yang mengatakan 10 terakhir Ramadan, mana dalilnya? Hadis Nabi. Taharru lailatul qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Carilah Ramadan itu di 10 terakhir. Lalu kemudian cari yang di witir, ganjil-ganjilnya. Tapi kesimpulannya secara keseluruhan adalah ini motivasi kita supaya kita isi malam-malam Ramadan itu dari malam pertama, kedua, ke-17, 18, 20, 21 sampailah akhir Ramadan. Dan andai kita bertemu dengan malam Lailatul Qadar itu sebetulnya apa? Apakah setelah ketemu Lailatul Qadar kita menjadi orang yang tukang cerita Lailatul Qadar? Atau jadi orang yang amat sangat sombong karena sudah ketemu, orang lain nggak ketemu? Maka sesungguhnya Lailatul Qadar adalah cara Allah Ta'ala supaya umat manusia menghidupkan malam-malam Ramadan. Ada semangat untuk mengejar door prize, mengejar surprise, mengejar kejutan, diisi setiap malam. Dan kemudian ketika sudah mendapat, merasakan ada perubahan. Begitu kata Imam Fakhruddin Ar-Razi, meninggal tahun 606. Nama tafsirnya Tafsir Al-Kabir. Kabir besar, karena tafsirnya paling besar, lebih 1 meter panjangnya. Abad ke-6, ke-7 Hijrah. Beliau berkata, Allah rahasiakan, tidak ada yang tahu kapan itu orang mendapat haji mabrur. Allah rahasiakan, tidak ada yang tahu siapa dapat sholat wusta. Allah rahasiakan, tidak ada yang tahu siapa dapat doa 1 titik makbul hari Jumat. Allah rahasiakan, tidak ada yang tahu siapa yang dapat taubat nasuha. Allah rahasiakan, tidak ada yang tahu siapa dapat Lailatul Qadar. Apa manfaatnya? 2. Yang pertama, supaya kita tetap bersemangat tiap bulan, tiap tahun, tiap malam. Yang kedua, supaya kita merasa diri kita belum pernah dapat sehingga terus ingin beramal saleh. Adapun orang yang merasa dirinya sudah dapat lalu menjadi tukang cerita, tidak ada perubahan apa-apa, maka sesungguhnya bukan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar, sebelum ketemu Lailatul Qadar orangnya sombong, setelah ketemu orangnya menjadi rasa takut dalam hati. Sebelum ketemu Lailatul Qadar orangnya malas beribadah. Setelah ketemu menjadi amat sangat bersemangat berjihad beribadah. Jadi sebenarnya Lailatul Qadar adalah bagaimana hubungan hati kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Intinya sisa malam yang masih ada beberapa malam lagi ini kita isi dengan banyak-banyak ibadah. Ibadah malamnya adalah qiyam. Qiyam artinya secara bahasa tegak. Qama yaqumu qiyaman. Tegak artinya. Makna tegak artinya adalah tidak tidur. Karena orang yang tidur itu adalah tubuhnya tumbang. Sedangkan dia tidak tidur. Secara umum maknanya qiyam. Lalu tidak tidur itu diisi apa? Yang pertama diisi solat sunat. Kalau kita bangun malam yang pertama solat sunat taubat. Setelah itu solat sunat wudhu dulu. Solat sunat wudhu 2 rakaat. Hadis riwayat dari Bilal bin Rabah. Sami'tu dafana 'alaika baina yadayya fil jannah. Aku dengar suara gesekan sendalmu di surga. Apa amalmu Bilal? Aku tidak pernah meninggalkan solat sunat wudhu 2 rakaat. Setelah itu solat sunat taubat. Karena taubat kita ini banyak silap salah dosa kita. Dalilnya hadis sahih.
Ma min muslimin yuznibu dzamban, kalau ada orang silap salah khilaf buat dosa, summa yatatahhar, mandi atau berwudu atau bertayamum, summa yusalli rak'ataini, salat sunat 2 rakaat. Yang ketiga salat sunat hajat. Doa yang paling baik itu didahului salat sunat 2 rakaat duluan. Apa yang dimohonkan, hajat-hajat, keperluan, kebutuhan kita, maka disebut dia dengan salat sunat hajat. Setelah itu salat sunat tahajud. Kalau tadi setelah tarawih belum ada witir, ditutup lagi dengan witir. Kalau tadi sudah witir, nggak perlu witir lagi. Kemudian sholat sunat mutlak. Jadi malam-malam Ramadan ini pertama diisi dengan sholat sunat. Yang kedua diisi dengan baca Quran. Baca Quran untuk mengejar khatam itu hanya di bulan Ramadan. Sampai para ulama itu ada yang khatamnya sittina khatama, 60 kali khatam. Ada yang khatamnya dibagi khatam malam, khatam siang. Ada yang khatamnya dibagi khatam dalam sholat, khatam di luar sholat. Masing-masing mau ngejar banyak-banyak khatam, karena ini adalah bulan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan, bulan turunnya Al-Quran. Yang ketiga adalah malam itu diisi dengan zikir. Banyak-banyak zikir. Istighfar itu zikir, salawat itu zikir. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim itu juga zikir. Afdhaluz zikri, seabdal-abdal zikir adalah la ilaha illallah. Kemudian diisi dengan muhasabah. Selama ini kita sulit muhasabah karena kesibukan aktivitas. Maka di malam-malam Ramadan sepi, sunyi, kosong, introspeksi diri. Saya ini datang dari mana, mau ke mana, sedang di mana, apa bekal yang akan saya bawa, berapa banyak pejabat-pejabat, anggota dewan, bupati, wali kota, gubernur, orang yang punya kekuasaan, raja-raja kena COVID-19. Maka tidak ada alasan lagi orang berkata, sudah besar betul teguran. Sejak zaman Nabi Muhammad SAW sampailah tahun ini, baru kali inilah masjid kosong pada bulan Ramadan. Bahwa pernah kosong di Mesir, betul, tapi di negeri lain berisi. Bahwa pernah kosong di Andalusia, betul, tapi di negeri lain berisi. Satu dunia bisa kosong, kosong di Maroko, kosong di Mesir, kosong di Sudan, kosong juga di sini. Itu baru terjadi pada tahun ini. Teguran besar luar biasa. Makanya kalau ada orang belum juga taubat, satu-satunya yang buat dia taubat cuma kiamat dan mati saja. Itu pun kalau sempat lagi taubat. Kalau tidak memang sudah habis. Inilah teguran terbesar. Oleh sebab itu muhasabah, introspeksi diri. Ada banyak manusia, tapi ada satu yang dipilih oleh Allah, Muhammad SAW. Ada banyak malaikat, tapi ada satu yang dipilih Allah, Jibril alaihissalam. Ada banyak siang, tapi ada satu yang dipilih Allah, yaitu siang yang paling utama 9 Zulhijjah, hari wukuf di Padang Arafah. Ada banyak malam, tapi ada satu yang paling utama, yaitu Lailatul Qadar. Di bawah Lailatul Qadar itu adalah malam Idul Fitri, malam Idul Adha. Banyak-banyak beribadah, tapi yang menandingi, menyamai Lailatul Qadar tak ada. Sesuai yang disebut dalam Al-Quran. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Lailatul Qadar itu berlangsung hatta matla'il fajr, sampai terbit fajar. Terbit fajar itu maksudnya azan subuh. Begitu berkumandang azan subuh, habis. Berpindah ke tempat yang lain. Sesuai dengan seluruh permukaan bumi yang ada malamnya, maka dia mendapatkan Lailatul Qadar. Wallahu a'lam bishawab. Quran itu